Maaf, Ibu belum terlihat share screen-nya. Ini ya, taking action and communicating. Jadi dalam proses communicating ini PR itu kan eh, melaksanakan pelaksanaan program. Nah, diupayakan sesuai dengan rencana dan program agar dalam pelaksanaan itu tidak menyimpang dari tujuan. Terus dalam proses PR di sini harus berperan aktif dalam memberikan keterangan dan menceritakan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Dalam arti ia harus memberikan berbagai teknik-teknik komunikasi dan berbagai strategi yang telah tersusun. Perincian itu program PR yang baik. Nah, di sini di tahap ini ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. What I do, and how, and when we do and say it. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana dan disampaikan gitu. Oke. Nah, di sini dalam ketika kita membuat apa ya, membuat perencanaan itu dalam pelaksanaannya kita harus mendefinisikan yang namanya strategi komunikasi. Nah, dan communication planning, manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasional secara taktis, pendekatannya yang bisa berbeda-beda tergantung dari waktu, situasi, dan kondisi. Sebentar ya. Nah, ini nih. Strategi komunikasi menurut Onong Uhyana Effendi dalam bukunya Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, strategi adalah pada hakikatnya adalah perencanaan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Jadi perencanaan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ketika membuat perencanaan, nah, strategi itu adalah implementasinya. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan, tapi juga operasional. Nah, ada lagi definisi mengenai strategi, yaitu cara-cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran. Jadi kalau membuat strategi itu harus apa? Memperhitungkan risiko-risiko yang pasti terkait dengan operasional. Nah, ada nih Pierce and Robin menyatakan bahwa strategi adalah kumpulan keputusan dan tindakan untuk menghasilkan perumusan formulasi atau pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi atau perusahaan. Jadi dapat disimpulkan kalau strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan, manajemen untuk mencapai tujuan. Gitu. Nah, tujuan tersebut strategi itu enggak tadi ya berfungsi peta jalan. Ini ada macam-macam strategi PR. Ya, enggak kelihatan.
Nah, nih, suatu strategi itu dipengaruhi oleh unsur-unsur, misalkan lingkungan, kondisi, visi, arah, tujuan dari suatu pola yang menjadi dasar budaya perusahaan. Nah, secara makro, misalkan lingkungan yang mempengaruhi sebuah strategi ya. Jadi secara makro lingkungan perusahaan, lembaga atau lembaga yang akan dipengaruhi oleh unsur kebijakan umum, terus budaya yang dianut, terus sistem perekonomian dan teknologi yang dikuasai oleh perusahaan. Nah, kalau mikro, apa sih mikro yang mempengaruhi strategi? Ada misi perusahaan, terus ada sumber-sumber yang dimiliki, ada sistem pengorganisasian dan rencana program yang dalam jangka pendek dan panjang yang disertai dengan KPI atau sasaran yang dituju. Nih, strategi public relation dalam usaha untuk menjalin hubungan. Jadi strategi public relation itu intinya apa? Untuk membangun hubungan positif dengan publik internal dan eksternal. Nah, biasanya aktivitasnya seperti apa? Menginformasikan, to inform, to menerangkan, menyarankan, membujuk, mengundang, dan meyakinkan. Ada to persuade ya tentunya. Nggak bisa. Oke, bentar ya. Ini kelewat nih. Nih strategi, macam-macam strategi generik PR. Nah, ada strategi stabilitas. Jadi kalau strategi stabilitas itu apa? Jadi strategi ini menekankan pada bertambahnya produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan lain. Nah, jadi nambah brand, nambah jenis jenis produk. Ada lagi strategi ekspansi. Nih, strategi ini menekankan pada penambahan produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan. Misalkan nambah cabang, tuh, nambah fungsi perusahaan, nambah cakupan perusahaan, terus juga strategi penciutan. Strategi ini melakukan pengurangan atas pasar. Jadi misalkan mengurangi cabang, kayak gitu. Udah ya. Nih, strategi public relation itu dibentuk oleh dua komponen. Ada komponen sasaran atau segmen yang akan digarap, terus komponen sarana. Jadi kira-kira sarana apa atau cara apa yang akan kita gunakan untuk mencapai segmen tersebut. Nah, ada lagi nih, nanti diimplementasikan dalam the 3CS option. Ini ada conservation, mengukuhkan ide, ada lagi yang mengubah ide, mengubah pikiran seseorang, ada lagi yang mengkristalisasi. Mengkristalisasi artinya adalah ide tersebut diyakinkan menjadi satu-satunya opsi yang harus digunakan oleh segmen pasar tertentu. Jadi ini nih yang paling bagus. Jadi gitu. Ntar ya. Nih, tahapan strategi ini ada tahapannya nih. Nih, misalkan dalam tahap conservation berarti perencanaan program. Yang kristalisasi yang didapatkan dari apa? Dari nilai-nilai, misi-misi perusahaan. Lalu udah gitu perubahan ide. Perubahan ide itu pada konsep apa? Pada konsep bagaimana kita mengimplementasikan dalam berbagai strategi seperti itu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat strategi PR. Ada credibility. Nah, komunikasi dimulai dengan saling percaya. Jadi pihak komunikator yang sungguh-sungguh melayani publik dan dipercaya. Nah, kalau di dalam teori komunikasi ada namanya teori kredibilitas sumber, bahwa orang itu dianggap kredibel itu kalau punya tiga hal: dapat dipercaya, punya keahlian,
punya daya tarik. Nah, dalam menilai kredibilitas kita harus melihat tiga hal itu. Dipercaya nggak oleh masyarakat? Contoh misalkan kalau kita lagi lagi mensosialisasikan pentingnya vaksin COVID, berarti narasumbernya narasumbernya siapa? Nah, narasumbernya berarti adalah dokter, nggak mungkin misalkan dosen komunikasi ya. Nah, kayak gitu. Terus keahlian, ahli nggak di bidang imunitas? Terus udah lagi punya daya tarik, ganteng, cantik, ngomongnya enak, nah kayak gitu ya. Terus konteks, menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan pesan yang disampaikan dengan jelas serta sikap yang partisipatif. Sesuatu, jadi misalkan contoh ketika menyampaikan materinya, membangun interaksi dengan tanya-tanya ke apa ya, ke penonton, ke audiens. Terus komunikasi yang efektif, komunikasinya timbal balik, ada tanya jawab, konten isi pesannya bermanfaat, diterima dan bermanfaat bagi orang. Kalau nggak bermanfaat, orang mungkin nggak akan dengerin pesan kita. Terus clarity, kata-katanya jelas, mudah dimengerti oleh komunikan. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh komunikan. Itu dalam membuat strategi. Misalkan kita bikin iklan nih, iklan obat. Nah, jangan pakai bahasa-bahasa kedokteran yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Nah, disampaikan iklannya pakai bahasa yang mudah untuk dipahami. Ada lagi continuity and consistency. Nah, kontinuitas dan konsistensi merupakan proses yang tidak berakhir. Jadi setelah evaluasi dilihat nih, apa sih yang kurang dan dimulai lagi dengan penelitian. Channel menggunakan saluran komunikasi yang tepat dan terpercaya oleh publik. Terus capacity of audience, kapasitas dari pendengaran memperhitungkan kemampuan dari publik. Contoh misalkan, kenapa sih kalau misalkan sebaiknya yang namanya seminar itu nggak lebih dari 45 menit sampai 1 jam. Karena kemampuan orang untuk menangkap ide atau menangkap pengetahuan itu antara 30 menit sampai 45 menit sampai 1 jam. Lebih dari 1 jam itu cuma keluar kuping kiri sampai keluar kuping kanan. Nah, terus dengan iklan, kenapa sih iklan itu harus cuma 30 detik sampai 1 menit? Karena agar pesannya dapat diingat dan diulang-ulang. Gitu. Oke ya. Nah, tujuan strategi public relation. Nah, tujuan yang bersifat internal dapat mencakup misalkan mengadakan suatu penilaian terhadap sikap dan tingkah laku publik terhadap perusahaan. Terus mengadakan suatu analisa dan perbaikan terhadap kebijakan yang dijalankan. Itu tujuan dari kenapa sih harus ada strategi public relation. Terus memberi penerangan pada karyawan. Terus selanjutnya adalah merencanakan penyusunan staf yang efektif dalam melaksanakan strategi tersebut. Oke, jenis strategi PR ada publication, menyebarkan informasi, gagasan, ide atau layak. Contohnya adalah liputan di media, terus feature, terus kita menyebarkan press release ke wartawan. Ada lagi event. Nah, event bisa kampanye, seminar, pameran, charity. Nah, hal yang berkaitan dengan penyusunan program acara dapat dibedakan. Yang pertama, kalender event atau regular event. Kegiatan rutin. Misalkan contoh adalah kegiatan rutin. Kalau di kampus kegiatan rutin misalkan studium generale. Terus ada special event. Nah, special event misalkan contoh adalah disnatalis. Ada momen event misalkan special event bukan disnatalis. Special event itu misalkan UNJ baru dapat tuh PTNBH. Nah, mau ada perayaan PTNBH kayak gitu. Momen info berikan informasi yang dikomunikasikan kepada halayak. Contohnya adalah mengundang mengundang wartawan untuk sebuah konferensi pers. Terus juga konferensi contohnya misalkan adalah logo UNJ,
Terus juga informasi yang disampaikan di website adalah biasanya ada gerakan tadi ya, corporate identity contohnya adalah misalkan logo perusahaan, terus juga ornamen store yang bisa membentuk citra positif bagi perusahaan. Terus community involvement, misalkan contohnya adalah community involvement itu WNJ bermitra dengan misalkan mitra PKL atau misalkan yang PKM gitu. Terus juga misalkan ada kegiatan bersih-bersih di perusahaan, itu namanya community involvement. Oke, wait. Ada lobbying and negotiation, terus juga CSR. Nah, CSR itu wajib ya di dunia usaha, apalagi di Indonesia. Makanya dalam 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 apa ya? Dalam pelaksanaan CSR itu diatur dalam ISO 27000 kalau nggak salah. Nah, kalau CSR itu bentuknya macam-macam, ada social marketing, ada filantropi. Kalau filantropi itu kita ngasih sumbangan. Kalau social marketing itu contohnya yang dilakukan oleh Danone, misalkan Aqua, dengan menyumbangkan sebagian penjualan untuk membangun apa. Nah, itu namanya social marketing. Oke. Nih, ada lagi namanya strategi digital PR. Nih, menurut Hidayat dalam Agustin, terdapat 5 bentuk pemanfaatan digital public relation. Contohnya adalah email perusahaan. Nah, contohnya misalkan acara ulang tahun yang dilaksanakan acara ulang tahun karyawan di mana diberitahukan tuh misalkan ulang tahun perusahaan, ulang tahun karyawan, di mana karyawan yang ulang tahun itu selalu dibelas setiap bulannya gitu. Yang ulang tahun karyawan tuh ini diucapkan selamat oleh perusahaan. Nah, itu bisa. Ada lagi yang namanya e-magazine. Setiap perusahaan biasanya ada buletin online, buletin yang isinya adalah kontennya misalkan lebih kepada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Ada lagi website, terus ada lagi apa ya? Ada lagi bentuk-bentuk media multimedia. Ya misalkan yang berbentuk teks, gambar, sound, animasi, video yang disebarkan ke media sosial. Terus ada lagi blog. Nah, blog ini bisa untuk strategi SEO. Oke nih. Ini menurut Onggo, kegiatan digital public relation dapat menghasilkan apa yang disebut 3R. Ada lagi relation, dapat berinteraksi dengan target audience, ada reputation, yaitu bisa membangun reputasi online. Kalau misalkan kayaknya sekarang perusahaan nggak punya website, kayaknya aneh banget ya. Nah, website itu salah satu untuk bentuk reputasi online. Atau nggak punya media sosial juga aneh banget. Ada lagi relevan, mengupayakan kegiatan PR ini bisa sesuai dengan target perusahaan. Contohnya adalah, misalkan target perusahaan adalah menciptakan pembelian 10.000 pembelian dalam tahun ini. Nah, dalam menjangkau 10.000 pembelian, tentunya kita harus punya konsumen. Nah, konsumen supaya tahu perusahaan kita, berarti kita harus apa? Harus bisa menyebarkan informasi tentang perusahaan dan merek kita melalui media sosial. Nah, semakin banyak followers, semakin banyak yang tahu perusahaan, maka akan menciptakan target perusahaan 10.000 pembelian itu semakin berhasil. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat, terima kasih, Bu.